Pria itu sedang bersiap menyambut pacar kontrak yang ia bayar. Rencananya sederhana, meminjam identitas gadis itu untuk menghadapi desakan ibunya soal pernikahan. Sambil mengeluh tentang direktur wanita baru yang akan masuk ke perusahaannya, seseorang yang ia hina sebagai jelek dan bodoh. Yang tidak ia ketahui, wanita di depannya bukan hanya kaya raya dengan aset miliaran, tetapi juga direktur yang ia olok-olok selama ini. Al Ainshaw, seorang agen asuransi biasa, benar-benar tertekan oleh ibunya yang terus memaksanya menikah. Ia memutuskan menyewa pacar palsu dari sebuah platform untuk menutupi kebohongannya. Namun ia salah mengenali orang. Ia mengira Liu Ruyan, putri konglomerat yang kebetulan lewat, adalah aktris kontrak yang ia sewa. Di saat bersamaan, Liu Ruyan juga sedang terjebak dalam perjodohan keluarga. Melihat pria ini menarik dan jujur apa adanya, ia memutuskan ikut bermain dalam kesalahpahaman tersebut. Bagi Ruyan, ini adalah cara terbaik untuk menolak pernikahan politik yang dipaksakan padanya. Lin Xiu sama sekali tidak tahu siapa dirinya. Ia bahkan memasukkan Ruyan ke dalam grup keluarga dan mulai mengeluh tentang pekerjaannya. Ia menjelekkan atasannya yang merebut prestasinya dan menertawakan direktur baru yang belum pernah ia temui, tokoh yang digosipkan bertubuh besar dan berwajah buruk. Ruyan mendengarkan semuanya tanpa ekspresi, bahkan merasa geli. Keduanya sepakat untuk saling berpura-pura sebagai pasangan sementara. Untuk merayakan kerjasama ini, mereka pergi ke sebuah hotel mewah. Di sana, Lin Xiu bertemu dengan orang yang paling ia benci, teman kuliah kaya raya bernama Yang Kai. Yang Kai mengejeknya habis-habisan dan berusaha mempermalukan Lin Xiu dengan ia sengaja meminta pelayan mengantar sebotol whisky seharga hampir 40.000 sebagai bentuk pamer harta. Lin Xiu langsung melihat niatnya. Ia dengan tenang membuat kesepakatan dengan pelayan. Jika Yang Kai mau membeli 10 botol Lafite tahun 1982 yang harganya 70.000 per botol, maka pihak hotel akan memberikan 1 botol gratis untuknya. Ia tahu betul bahwa Yang Kai tidak tahan kehilangan muka. Benar saja, ketika Lin Xiu memesan 10 botol sekaligus, Yang Kai terpaksa ikut membeli agar tidak tampak kalah. Akhirnya, Yang Kai harus membayar hampir 700.000 untuk anggur yang tidak ia inginkan. Lin Xiu hanya membuka 1 botol gratis itu, sementara sisanya langsung dibatalkan. Ia menggunakan kelemahan sifat manusia untuk memenangkan permainan psikologis tingkat tinggi. Aksi tersebut membuat Liu Ruyan semakin kagum padanya. Sementara itu, manajer hotel mengenali identitas asli Ruyan dan langsung membebaskan semua tagihan demi membangun hubungan baik dengan calon pemimpin besar masa depan. Lin Xiu tidak menyadari apapun. Ia masih menikmati kemenangannya, bahkan terus menghina kecerdasan dan penampilan direktur jelek itu tepat di depan orangnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa nasibnya akan berubah keesokan harinya. Anakku, cepat bangun, cepat bangun. Aku, Pan Yun, datang mencarikan jodoh untukmu. Para gadis, cepat masuk. Halo Kakak Zhang. Haha, anakku, mereka semua sangat berpengalaman. Cepat lihat, mana yang kamu suka. Semua suka. Nah, apa? Stocking hitam. Bisa juga balon. Kakak Zhao pilih aku minta mahar 2 juta. Kakak Zhao, aku hanya minta mahar 1 juta, aku ingin punya anak denganmu. Kakak Zhao pilih aku tidak minta mahar. Benarkah ini? Loh, lalu kamu mau apa? Aku mau ginjalmu. Hei, salah. Tolong, jangan ambil ginjalku, jangan.
Maaf. Syukurlah cuma mimpi menakutkan sekali. Kenapa pacar palsu ini belum datang? Lihat, datang wanita cantik. Wow, wanita ini sangat istimewa. Mungkin tak ada yang berani mendekatinya. Kakak perempuan ini. Siapa sebenarnya Liu ini? Bisa langsung dikirim dari pusat. Katanya dia adalah putri dari Direktur Pusat Liu, lulusan luar negeri dengan 2 gelar doktor. Kabar beredar bahwa dia sering didesak menikah oleh keluarganya. Apakah dia sebenarnya jelek sekali? Itu belum tentu. Lin Zhao sedang apa? Menunggu dipecat di kantor. Kepala departemen lama kami mengambil hasil kerjaku, bahkan ingin meminta presiden yang baru datang dan jelek untuk memecatku di rapat umum. Salam Bu Liu, salam Bu Liu. Rasain. Siapa yang menyuruhmu mengatakan presidenmu salah? Lin Zheng, aku benar-benar tak sabar melihat ekspresimu nanti saat melihatku. Apa yang terjadi dengan Liu? Sudah lama tidak melihatnya tertawa seperti ini. Aku hampir menganggur, bisakah kamu jangan tertawa senang? Impian Bai Shuang hancur. Bro Zuo, cerita dong kemarin sore itu main apa sih sebenarnya? Jangan-jangan kamu salah orang? Kamu pikir dia pacar palsu dari platform, ternyata dia setuju untuk berpura-pura menjadi pacarmu. Ya. Ya ampun gila. Dan lagi dengar ya, dia itu benar-benar cantik banget. Jadi kamu benar-benar dapat durian runtuh ya? Haha, mengapa begitu cantik? Deskripsikan dong ke aku, ayo gimana sih? Tidak. Ya, hei, lihatlah sayang. Hei, lihatlah. Astaga, tidak sebanding dengan orang lain. Aku takut kamu melihat foto itu. Bu, air liur menetes di ponselku. Cih, dasar. Hai Lin Zhao, masih berbincang di sini. Liu sudah dibawa. Semoga nanti saat kamu dipecat oleh Liu, kamu masih bisa merasa seperti ini. Kasihan banget Zhao, sudah kerja keras banting tulang untuk perusahaan. Malah ditendang sama Pak Zheng setelah nggak dipakai lagi. Kepala Zheng, kamu terlalu berlebihan. Lin Zhao harus tinggal hari ini. Jika dia pergi, aku juga tidak akan bekerja. Haha, sepakat. Bu, 2 kebahagiaan datang sekaligus. Hahaha. Jangan keterlaluan, hasil kerjamu itu diambil dariku, ini semua hasil dari usaha keras minumku. Kamu sudah memanfaatkan aku saja masih kurang. Sekarang kamu mau pecat aku juga. Maksudmu apa sih? Ini grup Kyle milik keluargamu. Kamu yang menentukan semuanya. Grup Kyle? Tentu saja bukan saya yang menentukan. Yang menentukan adalah Direktur Liu, tapi saya adalah kepala departemen penjualan. Jadi di sini memang saya yang menentukan. Kalau saya suruh kamu ke timur, kamu tidak bisa ke barat. Dan jika saya suruh kamu pergi, itu hanya perlu 1 kata dari saya. Apa identitas dan latar belakangmu berani membantah saya di sini? Pak Liu sudah ada di bawah. Dan kalian semua, kalau ada yang nggak terima, silakan ikut pergi sekalian sama dia. Ada apa? Nah, saya lihat kamu sangat tidak puas. Seperti kamu yang tidak punya kekuasaan atau pengaruh. Kalau saya suruh pergi, kamu harus pergi. Kamu mau menyuruh siapa pergi? Menyuruh siapa pergi? Kakak, ini. Tolong, sekarang masih menyapa orang dengan kakak saat mengajak bicara. Iya, sudah ketinggalan zaman. Kenapa pacar palsu ini terlihat familiar? Kenapa dia tidak membalas orang? Kamu Xiao Su ya? Tugas kecil dari majikanmu sudah selesai.
Jangan malu, hai saya Lin Zhou, saya yang membayar untuk menyewa kamu sebagai pacar palsu saya. Saya berpura-pura jadi pacarmu. Iya, bukankah sudah sepakat? 500 sehari, 2000 sebulan, jangan-jangan mau naik harga. Kebetulan ayah memaksa saya untuk kencan setiap hari. Lebih baik saya yang memulai mencari pacar sementara. Aduh, ibu saya sedang mendesak untuk menikah. Ini benar-benar tidak ada cara lain, anggap saja bantu saya ya. Bagaimana cara ibu kamu mendesakmu? Ah, Hahaha. Duduk dan bicara, ayo duduk dan bicara. Begini, saya tidak tahu kenapa ibu saya akhir-akhir ini seperti terobsesi. Setiap hari mengirimkan saya artikel tentang pernikahan dan anak muda. Dia juga bilang kalau ponsel saya rusak. Tidak ada gadis yang mengirim pesan kepada saya sepanjang hari. Itu saja sudah aneh. Yang lebih parah lagi, beberapa waktu lalu dia malah menghadiahiku satu set papan catur. Ketika dibuka, kamu tebak apa? Untuk pasangan. Coba katakan ini, ada apa ini? Kalau ibu kamu mendesakmu begitu ketat, kenapa tidak mencari yang asli? Sebaliknya kamu malah menghabiskan uang untuk mencari orang berpura-pura jadi pacar. Di masyarakat sekarang, kami orang-orang kelas bawah. Kamu pikir menikah semudah itu? Sekarang saya punya satu impian, menabung dengan baik untuk membeli rumah. Kita tidak usah membahas yang lain, kita bicara tentang hubungan asmara kamu. Apakah tidak menuju pernikahan? Kalau kamu menikah, apakah tidak membutuhkan mahar? Kita nggak usah bicara orang lain, kita bicara kamu, cewek secantik kamu, bukan cuma ratusan juta, puluhan juta aja pasti ada, bahkan kadang sampai ratusan juta. Sekarang bagaimana bisa menikah? Saya tidak butuh mahar ya. Bicaralah, kamu ingin saya melakukan apa? A kid. Kamu turun dulu. Saya akan masukkan kamu ke dalam grup keluarga. Nanti kamu masuk ke grup ya. Jangan kirim pesan sembarangan. Jangan sekali-kali melakukan video call dengan ibu saya. Tahu, ibu saya itu orangnya sensitif soal shio. Masalah dengan zodiak. Apa maksudnya? Apakah wajah saya masih belum memuaskannya? Kamu cantik kok, cuma masalahnya ibu saya itu kayak detektif di Renji. Kalau dia sampai tahu kita pura-pura pacaran, kita bakal ketahuan, paham? Saya akan menjawab telepon. Halo, Zuge, bagaimana kemajuanmu? Jangan ditanya lagi. Platform pacar pura-pura ini beneran mantep banget. Saya kasih tahu kamu, benar-benar ada yang datang untuk saya. Wanita cantik. Tubuh itu, wajah itu, dan dia juga mengenakan stocking hitam. Hehe, baguslah. Oh iya, Saudara Zhou, Presiden baru di kantor pusat mungkin akan datang untuk rapat. Usahakan kembali sebelum istirahat makan siang selesai ya. Baiklah, tenang saja. Halo keluarga di grup, saya pacar Lin Zhou, Liu Ruyan, seorang pekerja kantoran yang memiliki pinggul besar dan tidak bisa melihat sepatu saat menunduk. sialan. Liu Ruyan. Aku salah mengenali orang. Hei Saudara Zhou, ada apa denganmu? Tidak ada kejadian yang tidak terduga? Aku salah mengenali orang. Aku mau kelebihanmu. Aku tidak mau mas kawin. Aku pikir kenapa terdengar sangat familiar. Ternyata mereka ingin merampas ginjalku. Tidak bisa, aku harus cari dia dan bertanya dengan jelas. Baik, tante, kita bicara lain kali. Bip. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apakah tadi aku tidak bilang saat pergi, jangan video call dengan ibuku? Apa yang kamu lakukan, bos? Ibumu yang menelepon lebih dulu. Dia bahkan memintamu segera membawaku pulang. Waktu kamu baru datang, bukankah sudah aku jelaskan semuanya dengan jelas? Aku mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi pacarku. Kamu bukan orangnya. Kenapa kamu tidak langsung mengatakan? Kamu ini. Aku juga tidak mengatakan bahwa aku adalah orangnya. Kenapa aku? Pacar palsu yang kamu cari, apakah lebih cantik dari aku?
Emangnya itu yang penting? Setidaknya dia hanya meminta uang, tidak akan merampas ginjalku. Wanita cantik tidak bisa aku percaya, jadi aku tidak percaya padamu. Aku akan menjelaskan kepada ibuku sekarang, biarkan dia mengeluarkanmu dari grup keluarga. Wanita ini bukan pacarku sama sekali. Tante, sebenarnya kemarin adalah ulang tahunku. Lindong hanya lupa membelikan kue saat pulang kerja. Apa yang kamu lakukan? Saat itu aku agak kecewa, jadi bertengkar dengannya. Sekarang dia masih kesal. Aku tahu aku salah. Lainkah aku tidak akan bersikap kekanak-kanakan lagi? Merayakan ulang tahun pacar tapi bisa lupa membeli kue. Ma, Tante Linsho hanya terlalu sibuk bekerja, jadi lupa membeli kue untukku. Aku sama sekali tidak merasa tersakiti. Jangan marah ya. Aduh, calon menantu kesayanganku benar-benar bikin aku terharu banget. Anak nakal sudah tahu kalau kamu akan seperti ini. aku seharusnya tidak membuatmu ada sejak awal. Bukan, Ma, bukan seperti yang kamu pikirkan. Dia benar-benar bukan pacarku. Ini semua hanya kesalahpahaman. Ini ibuku, dia mengeluarkanku. Aduh, ada apa ini? Kenapa ada yang dikeluarkan dari grup chat? Aduh. Aku kasih tahu kamu, jangan terlalu sombong. Aku akan telepon ibuku sekarang dan jelaskan semuanya. Sebenarnya kita bisa membicarakan hal ini dengan baik. Ngobrol denganmu tentang apa? Aku ngobrol denganmu. Halo. Anak nakal, kalau kamu mau masuk lagi, cepat buat Ruyan senang. Hanya kalau dia setuju, aku akan masukkan kamu lagi. Kalau tidak, jangan harap. Dia bukan. Kalau aku setuju, baru Tante akan memasukkanmu ke grup. Linsho, sekarang tidak ada pilihan yang lebih baik selain membiarkanku berpura-pura jadi pacarmu. Benar-benar mengecewakan. Hehehe, terima kasih ya. Kamu merampas ginjal. Bisakah dibius? Hahaha. Aku tidak akan membius, juga tidak merampas ginjalmu, hanya ingin kamu menjadi pacarku. Hanya ingin kamu menjadi pacarku. Apa? Kenapa? Apakah kamu merasa aku tidak cocok untukmu? Bukankah masih ada nomor 7? Aku tahu, kamu ingin aku juga berpura-pura menjadi pacarmu agar bisa menghadapi orang tua di rumah, kan? Benar, orang tuaku juga mendesakku untuk menikah. Baru saja meneleponku di luar, membuatku pusing. Tapi kebetulan banget, kamu sendiri yang datang ke sini. Tidak bisa. Ini tidak akan berhasil. Kamu bilang kita berdua bersama, ini terlalu mudah ketahuan. Kamu bilang, dengan tubuhmu, wajahmu, auramu, jenis pria apapun pasti kamu punyakan. Kamu, kenapa memilih aku yang tidak punya mobil, rumah, atau tabungan ini? Tenang saja, jadi pacarku cukup menjadi diri sendiri. Ayahku memiliki standar yang sangat rendah untuk menantu laki-laki, asalkan laki-laki dan hidup, kamu sepenuhnya cocok. Lagi pula, mobil aku punya banyak. Porsche di bawah itu milikku, kamu bisa bawa dan pakai sesuka hati. Keluargaku punya bisnis properti, rumah lebih banyak lagi. Mengenai uang, itu tidak perlu dibicarakan lagi. Tidak bisa, punya uang lalu kenapa? Prinsipku adalah tidak menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. 100.000. 100.000 uang hanya untuk membeli diriku? Aku beritahu kamu, aku ini orang yang punya prinsip dan batasan. 300.000. 500.000. 1 juta. Bos, semoga kerjasama kita menyenangkan. Haha, semoga sukses, sehat, dan semua hal berjalan lancar. Ahaha, ternyata aku memang bertemu orang yang tepat.
Kalau 1 juta ini beneran masuk kantong, aku bisa langsung beli rumah. Sudah siang, mari makan siang bersama. Anggap saja sebagai perayaan awal untuk kerjasama kita yang menyenangkan. Nona besar mau makan apa? Silakan pesan. Haha. Kamu traktir. Berapa gaji bulananmu? Mau traktir makan? Gaji pokok ditambah komisi 4.000. Tidak sampai 10.000. 4.000. Gaji itu untuk traktir makan. Kalau begitu, makan yang biasa saja. Baiklah, ayo pergi. Ngomong-ngomong, kamu tidak bekerja hari ini. Bagaimana aku bisa lupa ini? Tunggu sebentar, aku menelepon. Kamu bisa bantu aku untuk izin ke Menteri Zeng, bilang aku tidak bisa datang sore ini. Apa? Ada CEO wanita yang langsung ditunjuk dari atas? Mari kita bertaruh bahwa wanita jelek ini tidak akan datang ke kantor sore ini. Ya, sudah cukup, aku tutup teleponnya. Ya, baik-baik. Hei, aku belum tanya kamu. Kamu kerja di mana? Grup asuransi Kyle. Calon kepala departemen penjualan adalah aku, kamu, Opa. Jadi kamu bilang si jelek itu adalah gadis? Suara apa itu? Tidak ada apa-apa. Aku bilang kita harus makan enak hari ini. Ah, Hotel Jiangcheng, Nona besar, kamu benar-benar tidak menghemat uangku. Kenapa? Kamu merasa sayang dengan uangnya? Aku mohon, pilih tempat lain, tidak mampu bayar, ganti tempat. Aku tidak mau. Aku suka rasa makanan di tempat mereka. Oh iya, Lin Zhou, kamu bilang CEO baru kalian itu jelek. Tidak takut dia dengar. Dia tidak kenal aku. Lagi pula hanya kita berdua, apa yang bisa dia dengar? Lagi pula, bukan aku yang bilang jelek. Seluruh departemen di perusahaan kami bilang dia jelek. Seluruh departemen? Ah, Katanya sih, CEO baru ini, Liu adalah putri CEO Liu dari pusat, kembali dari studi di luar negeri, memiliki gelar doktor ganda dalam manajemen bisnis, sangat berwibawa. Namun mengenai penampilannya, penampilannya bagaimana? bayangkan, aku dengar setelah CEO Liu kembali, ayahnya memberinya berbagai perjodohan. Bahkan dengan standar yang sangat rendah. Bayangkan, jika dia terlihat seperti wanita dan cantik, orang yang mengejarnya pasti akan berbaris dari sini sampai Paris, Prancis. Kenapa sampai sekarang masih lajang? Hanya ada satu alasan, gemuk dengan kepala besar dan telinga besar, berat lebih dari 200 pon, benar-benar tidak terlihat seperti wanita. Kamu Lin Zhou, haha. Bukankah ini mahasiswa berbakat Lin Zhou? Dengar-dengar sekarang kamu jual asuransinya. Hahaha, bagaimana waktu kuliah kamu masih harus ambil beasiswa untuk biaya hidup? Sekarang sudah punya uang bawa pacar makan di Jiangcheng Grand Hotel ya? Haha. Siapa orang ini? Berpakaian seperti kupu-kupu bunga. Teman kuliah, punya sedikit uang, jangan pedulikan dia. Wah, meskipun kamu agak miskin, tapi masih beruntung punya pacar yang cantik seperti ini. Haha, tidak seperti aku. Selain uang, tidak ada apa-apa. Hahaha. Melihat kamu seperti ini, apakah kamu sengaja bawa pacar ke sini untuk membual? Katanya nanti kalau punya uang, setiap hari akan bawa dia makan di sini ya. Ya, semuanya yang kamu katakan benar. Di dunia nyata harus bicara soal uang, sekarang bukan sekolah, prestasi bagus saja tidak berguna. Kalau kamu mau berlutut dan panggil aku papa, aku bisa traktir kamu makan. Hahaha, lagi pula setelah selesai ada 1 juta. Jangan bertengkar, cepat pergi serahkan padaku. Menipumu, Kampungan, aku mau lihat gimana caranya kamu bisa sanggup bayar semua ini. Pergi. Makan yang banyak ya.
Hanya beberapa hidangan ini. Saya mau pesan lagi, tapi aku sudah kenyang. Stop. Tuan Lin Zhao, Tuan Yang Kai dari meja nomor 17, meminta saya memberitahu Anda, mencintai pacar harus mengajaknya minum Bai Fusi. Harga botol ini adalah 39.999 yuan. Apakah Anda ingin menunjukkan cinta kepada wanita ini? Punya uang hebat ya? Kamu benar-benar pikir aku tidak bisa mengalahkanmu. Pelayan, kamu? Di hotel ini, berapa harga sebotol Lafite tahun 82? Tuan, harga di sini adalah 69,999. Jika Anda benar-benar bisa melakukannya, kami memiliki otoritas untuk itu. Pelayan, beri kami 10 botol Lafite tahun 82, buka satu dan taruh di sini, sisanya letakkan semuanya. Untuk yang di belakang yang mencintai pacarnya, beri juga 10 botol. Buka botolnya. Baik, Tuan. Dia hanya punya 4.000 sebulan. Bagaimana bisa berani memesan 10 botol Lafite sekaligus? Tetapi, untuk menghadapi pria menjijikan seperti Yang Kai, memang harus begini. Bukankah hanya 10 botol Lafite? Paling tidak, akhirnya aku yang akan membayar untuknya. Lily, hari ini hehe adalah hari peringatan kita saling mencintai satu hari. Saya sengaja pesan 1 botol Bai Tusi untukmu. Hari ini kita minum enak-enak. Malam ini hehe, jangan pulang ya. Pertama, ambil alih influencer kecil ini. Ketika Pak Pacar Lin Zhao tahu kekuatanku, pasti akan iri pada orang kaya sepertiku. Saat itu hehe. Tuan Yang Kai, Tuan Lin Zhao dari meja nomor 26 meminta saya memberitahu Anda, minum anggur merah harus minum yang itu. Kalau kamu cinta pacarmu, kamu harus ajaknya minum 10 botol Lafite tahun 82. Itu yang dikatakan Lin Zhao padaku. Iya, Tuan. Tidak. Dia tidak membuka sendiri, malah menyuruhku membuka. Tuan Yang, Anda mungkin salah paham. Tuan Lin Zhao sudah pesan 10 botol Lafite tahun 82 untuk pacarnya. Itu tidak mungkin. Terbaik. Mari, aku sarankan kamu hati-hati dengan Lin Zhao ini. Awasi dia baik-baik. Dia tidak punya uang untuk membayar harga minuman ini. Hati-hati dia kabur tanpa bayar. Di Jiangchen Grand Hotel, kami tidak ada yang bisa makan gratis. Ini adalah urusan antara hotel kami dan Tuan Lin Zhao. Anda hanya perlu mengatakan apakah Anda mau buka botol ini atau tidak. Kamu minta orang buka Bai Fusi, orang merasa murah lalu buka Lofter. Sekarang saat kamu disuruh buka Lofter, kamu tidak bisa buka. Benar, awalnya ingin pamer keunggulan. Ternyata gagal total. Wah, ini sudah abad ke-21. Tidak mungkin ada orang yang tidak bisa buka 10 botol Lafite, kan? Siapa bilang gue nggak mampu bayar? Bukankah hanya 10 botol Lafite? Buka semuanya buat gue. Tuan, Kak Kai. Keren banget nih, benar-benar bikin bangga. Lin Zhao, jangan pikir aku tidak tahu kondisi keluargamu. Aku ingin melihat nanti bagaimana kamu akan membayar. Tuan sudah membuka semuanya untuk Anda. Apakah perlu diletakkan di meja? Baiklah. Saya sudah kenyang. Mari bayar tagihannya. Kali ini biar saya yang traktir kamu. Lain kali kamu traktir saya. Jangan-jangan biar saya saja yang traktir. Kalau saya traktir kali berikutnya, saya tidak tahu berapa banyak yang harus saya bayar. Makan malam ini tidak murah. 10 botol harganya hampir lebih dari 700.000. Pesan 10 botol, ini belum habis diminum, botol-botol ini dikembalikan. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Pelayan. Bayar tagihan. Haha, siapa yang tidak tahu kalau kamu, Lin Zhao, terkenal miskin sejak kecil? Hari ini saya ingin lihat bagaimana kamu bayar makan malam ini. Hari ini saya ingin lihat bagaimana kamu bayar makan malam ini. Tuan, Anda ingin membayar tagihan? Hitung berapa banyak bayar tagihan. Baiklah. Kamu cuma penjual asuransi yang berlagak di sini. Tagihan minuman hampir 700.000. Penjual kamu pun tidak bisa membayarnya. Pacar kamu cukup mendukung. Kalau kamu izinkan saya bersenang-senang, saya bisa mempertimbangkan untuk membantu membayar. Makanya gue bilang, lo itu benar-benar kayak makhluk satu sel. Tahu nggak? Benar-benar tidak punya otak. Kamu. Tuan, total pengeluaran Anda adalah 13.685 yuan. Apakah ingin menggunakan kartu atau tunai? Masa ya sih?
Bukankah dia memesan 10 botol Lafite? Mengapa hanya lebih dari 10.000? Oh, yang itu. 1 botol sudah diminum, sisanya yang nggak habis kan bisa dikembalikan. Tetapi 1 botol Lafite harganya lebih dari 70.000, ini hanya lebih dari 10.000. Bukankah saya baru saja mengatakan, ada orang bodoh yang akan membayar tagihan kita? Tuan Lin berjanji pada kami, jika